Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia bersama dengan tim dan juga rekan-rekan media serta Bapak Ibu yang bisa hadir secara daring maupun luring. Terima kasih telah bergabung pada kegiatan rilis berita resmi statistik pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pada hari ini BPS akan mengumumkan data 1. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2026, indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur triwulan 2 tahun 2026, keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada posisi Mei 2026, profil kemiskinan di Indonesia pada posisi Maret 2026, serta tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk untuk Maret tahun 2026. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan beberapa peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap beberapa indikator-indikator yang akan dirilis pada pagi ini. Pertama, saya akan menyampaikan catatan terkait kondisi ekonomi global, terutama yang mencerminkan kondisi triwulan 2 tahun 2026. IMF per Juli 2026 mengumumkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 secara global tumbuh 3,0%. Ekonomi negara berkembang tercatat tumbuh 3,8% dibandingkan tahun 2025, masih lebih tinggi daripada capaian global. Hasil proyeksi IMF juga menunjukkan inflasi negara berkembang pada tahun 2026 cenderung lebih tinggi dari kondisi global. Berikutnya, pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 secara year on year. Yang pertama, Vietnam dan Malaysia tumbuh menguat baik dibandingkan triwulan 1 tahun 2026 dan triwulan 2 tahun 2025. Kemudian, negara Singapura dan Korea Selatan tumbuh menguat dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, namun tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan 1 2026. Kemudian negara Amerika Serikat tumbuh melambat dibandingkan triwulan 1 2026 dan tumbuh stagnan dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025. Serta negara Tiongkok tumbuh melambat baik dibandingkan dengan triwulan 1 2026 dan triwulan 2 tahun 2025. Dengan demikian, ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh. Selanjutnya adalah catatan terkait dengan kinerja perdagangan global. Pada triwulan 2 2026, nilai perdagangan global barang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan jasa. Secara global, berdasarkan laporan World Economic Outlook pada bulan Juli 2026 yang dirilis oleh IMF, perdagangan barang dan jasa diperkirakan tumbuh melambat sepanjang tahun 2026. Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel dan minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year. Sementara harga gas alam mengalami penurunan baik secara Q2Q maupun year on year. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan 2 2026 terkait dengan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, konsumsi masyarakat terus tumbuh tercermin dari konsumsi per kapita kelompok restoran dan hotel yang pada triwulan 2 2026 ini tumbuh sebesar
11,97% secara year on year. Kemudian nilai impor barang konsumsi juga tumbuh 27,15% secara year on year. Volume penjualan sepeda motor dan mobil penumpang masing-masing tumbuh sebesar 6,62% dan 25,50% secara year on year. Nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit juga tumbuh secara year on year. Indikator lainnya seperti transaksi online dari e-retail dan marketplace yang dikumpulkan oleh BPS juga tumbuh sebesar 35,13% secara year on year. Selain itu pada triwulan 2 2026 juga terdapat pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Aktivitas produksi juga secara umum tumbuh, jadi indeks kondisi bisnis manufaktur IKBM berada pada zona ekspansi sebesar 52,31%. Pro Manufacturing Index atau PMI Bank Indonesia berada di zona ekspansif juga, yaitu sebesar 51,43%. Rata-rata indeks kepercayaan industri IKI selama triwulan 2 2026 mencapai 52,74. Kemudian nilai impor bahan baku primer dan olahan untuk industri masing-masing tumbuh sebesar 45,69 dan 15,51% secara year on year. Penjualan listrik pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 13,01% year on year, didorong oleh distribusi listrik ke rumah tangga meningkat sebesar 16,92%, bisnis 14,28% dan industri sebesar 7,59% secara year on year. Penjualan mobil wholesale dan retail masing-masing meningkat 32,94% dan 21,94%. Tingkat penghunian kamar atau TPK pada hotel berbintang sebesar 51,29, meningkat 2,87 poin dari triwulan 2 tahun 2025 sebesar 48,42%. Selain itu, realisasi investasi dalam negeri dan realisasi investasi asing pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 7,14% secara year on year. Di sisi lain, realisasi investasi di bidang hilirisasi untuk triwulan 2 tahun 2026 sebesar 152,7 triliun atau meningkat 5,72% secara year on year. Pada saat yang sama, impor barang-barang modal dan belanja modal pemerintah APBN juga tumbuh secara year on year. Terakhir, kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus untuk mendorong konsumsi serta kebijakan efisiensi belanja negara turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2026. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada tahun 2000 pada triwulan 2 tahun 2026 atas dasar harga berlaku sebesar 6.552,1 triliun rupiah atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year
tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q, tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C, tumbuh sebesar 5,45%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 2 2026. Secara Q2Q, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 3,73%. Pertumbuhan ekonomi secara Q2Q ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya. Secara year on year, ekonomi triwulan 2 2026 tumbuh 5,29% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun yang sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 2 2025 yang tumbuh sebesar 5,12% year on year. Selanjutnya saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 dibandingkan dengan triwulan 2 2025 atau secara year on year. Pada bagian ini saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Pertama, dari sisi lapangan usaha pada triwulan 2 2026, secara year on year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total kelima lapangan usaha tersebut mencakup sekitar 63,73% dari total PDB Indonesia. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi yaitu yang pertama pengadaan listrik dan gas masih tumbuh sebesar 10,81%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan listrik untuk semua segmen konsumen, utamanya segmen rumah tangga, bisnis, dan industri. Yang kedua, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,60% didorong oleh peningkatan okupansi hotel dan peningkatan kinerja jasa boga sejalan dengan semakin luasnya jangkauan penerima manfaat dari program makan bergizi gratis atau MBG. Informasi dan komunikasi tumbuh 6,97% ditopang oleh semakin luasnya pemanfaatan jasa telekomunikasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan perdagangan, dan lainnya. Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan terkontraksi sebesar 1,64% disebabkan oleh pertama pertambangan biji logam terkontraksi sebesar 9,42% akibat penurunan produksi beberapa komoditas tambang seperti biji boksit, biji timah, biji nikel. Selain itu juga belum pulihnya operasi tambang bawah tanah di Grosberg Block Cave di Provinsi Papua Tengah pasca insiden longsor atau aliran lumpur pada September tahun 2025. Pertambangan batu bara dan lignit juga terkontraksi sebesar 1,41% disebabkan oleh penataan kuota produksi melalui rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun 2026 sebagai upaya menjaga keseimbangan pasokan dan mendorong perbaikan price batu bara di pasar internasional. Pertambangan minyak gas dan panas bumi terkontraksi sebesar 2,15% disebabkan penurunan tingkat alamiah produktivitas sumur migas serta minimnya penemuan cadangan migas baru.
Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2026, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 0,90%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,83%, konstruksi dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,62%, serta Infokom dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,48%. Selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan lebih detail terkait perkembangan pertumbuhan beberapa lapangan usaha. Yang pertama, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,51% ditopang oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri seperti ikan olahan, daging ayam, susu, dan produk dari susu. Yang kedua, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 8,04% seiring dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk komponen barang elektronik, baterai, dan peralatan listrik. Yang ketiga, industri kimia farmasi dan obat tradisional tumbuh 4,99% didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri untuk bahan kimia. Sementara itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,39% year on year, didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan penjualan kendaraan, antara lain peningkatan distribusi barang karena meningkatnya suplai produk domestik pertanian dan industri pengolahan, serta produk impor. Yang kedua, peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor, terutama mobil niaga. Konstruksi tumbuh menguat 6,68%, sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi dan investasi. Hal ini didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah untuk gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Peningkatan penyaluran kredit konstruksi oleh perbankan terhadap para pengembang yang melakukan ekspansi kawasan industri dan perumahan, serta peningkatan realisasi konstruksi pembangunan infrastruktur koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP. Kemudian informasi dan komunikasi tumbuh 6,97% didorong oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi digital. Peningkatan pendapatan usaha pada beberapa perusahaan telekomunikasi seiring dengan peningkatan trafik data. Kemudian juga peningkatan volume transaksi perdagangan digital atau e-commerce dan pembayaran digital, terutama pada transaksi mobile dan internet, serta peningkatan kapasitas dari beberapa data center yang ada. Berikutnya, Bapak Ibu semua, kami sampaikan dari sisi pengeluaran. Pada triwulan 2 2026 ini secara year on year seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,32% dan tumbuh 5,06%. Disusul kemudian PMTB dengan kontribusi 29,36% dan tumbuh 6,87%. Kontribusi total kedua komponen ini sebesar 82,68%. Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi yaitu konsumsi pemerintah, didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada triwulan ini.
Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2026 ini konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 2,06%, dan konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,07%. Sementara itu, net ekspor memberikan sumber pertumbuhan sebesar minus 0,78%. Selanjutnya, kalau kita dalami perkembangan pertumbuhan komponen pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran, kita bisa lihat bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%, kemudian PMTB juga tumbuh positif, tercermin pada beberapa indikator investasi seperti subkomponen PMTB yang tumbuh positif adalah kendaraan, tumbuh sebesar 26,03%, peralatan lainnya tumbuh sebesar 16,18%, serta peningkatan realisasi investasi di BKPM, ya, data BKPM sebesar 7,14%. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% seiring dengan peningkatan realisasi belanja. Yang pertama, belanja pegawai tumbuh menguat sejalan dengan pembayaran gaji 13 untuk ASN, TNI, Polri, serta akselerasi pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS. Selain itu, konsumsi pemerintah juga tumbuh juga didorong oleh peningkatan realisasi belanja barang dan jasa, terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat peruka, salah satunya berupa program makan bergizi gratis. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 secara spasial. Ekonomi triwulan 2 2026 secara spasial tumbuh positif di seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB masih paling tinggi, yaitu sebesar 56,47%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,50%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Jawa dan Sulawesi di atas pertumbuhan nasional. Jadi Pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 6,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi. Kemudian di Pulau Jawa tumbuh sebesar 5,65%, serta di Pulau Sulawesi tumbuh 5,53%. Selanjutnya, kalau kita dalami sumber pertumbuhan ekonomi menurut pulau, kita bisa melihat bahwa sumber pertumbuhan utama di Pulau Sumatera adalah perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Kemudian provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sumatera Utara, ini khusus di Pulau Sumatera, dengan andil pertumbuhan 1,17%. Sumber pertumbuhan utama di Pulau Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan 1,55%. Sumber pertumbuhan utama di Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah pertambangan, kemudian perdagangan dan administrasi pemerintahan. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang tertinggi adalah Bali dengan andil pertumbuhan sebesar
2,77%. Selanjutnya, sumber pertumbuhan utama di Pulau Kalimantan adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Di Pulau Sulawesi adalah industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Kemudian di Pulau Maluku dan Papua adalah industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku Utara dengan andil pertumbuhan sebesar 2,98%. Ringkasan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29% secara year on year. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2026 adalah industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena momentum libur dan hari besar keagamaan nasional serta peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pada triwulan 2 tahun 2026 ini wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dan wilayah Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan hasil indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur atau IKBM pada triwulan 2 2026. Indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur atau IKBM disusun berdasarkan hasil dari survei industri besar dan sedang secara triwulanan atau IBS triwulanan dengan cakupan sampel pada industri pengolahan skala besar dan sedang di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan di luar kawasan. Pemilihan sampel menggunakan probabilistic sampling, kemudian IKBM diestimasi khusus untuk pada level nasional. Pada triwulan 2 tahun 2026, IKBM tercatat sebesar 52,31 yang menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur berada pada fase ekspansi atau zona ekspansi dan menguat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara komponen produksi, pesanan, dan stok mengalami ekspansi, sedangkan komponen tenaga kerja dan waktu kirim mengalami kontraksi di triwulan 2 2006. Untuk komponen tenaga kerja mengalami perubahan di triwulan 2 2006 yang sebelumnya mengalami ekspansi di triwulan 1 2026. Jadi secara umum IKBM pada triwulan 2 ini sebesar 52,31 yang menunjukkan zona ekspansi. Kemudian Bapak Ibu semua, selanjutnya pada bagian ini saya akan mengumumkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada kondisi Mei 2026. Pertama, saya sampaikan struktur ketenagakerjaan Indonesia. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta penduduk usia kerja. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 689.000 orang jika dibandingkan dengan Februari tahun 2026. Berikut perkembangan penduduk usia kerja pada bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Pertama, angkatan kerja itu mencapai
155,41 juta orang atau bertambah sebesar 497.000 orang. Yang kedua, untuk bukan angkatan kerja mencapai 64,82 juta orang atau meningkat sekitar 191.000 orang. Kemudian dari angkatan kerja tersebut sebanyak 148,19 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah ya sebanyak 522.000 orang dibandingkan kondisi di bulan Februari 2026. Jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,98 juta orang atau bertambah 391.000 orang. Untuk pekerja paruh waktu sebanyak 38,42 juta orang atau meningkat sebanyak 72.000 orang. Serta untuk pekerja setengah pengangguran itu sebanyak 10,79 juta orang atau bertambah sebanyak 59.000 orang. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24.000 orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Selanjutnya, kalau kita lihat tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, kita bisa melihat bahwa TPAK tercatat naik. TPAK pada bulan Mei 2026 sebesar 70,57% atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yang mencapai 70,56%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki mencapai 85,14% atau meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2026. Sedangkan TPAK perempuan sebesar 55,84% atau menurun jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2026. Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Pada bulan Mei tahun 2026 terdapat sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03 persen poin. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada laki-laki, pekerja laki-laki maupun perempuan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Pada bulan Mei tahun 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri. Jika dibandingkan bulan Februari tahun 2026, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Lapangan usaha akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja terbanyak, yaitu sebesar 195.000 orang, kemudian disusul dengan transportasi dan penyimpanan sebesar 121.000 orang. Berikutnya adalah penduduk bekerja menurut status pekerjaan. Pada bulan Mei 2026 ini
dari sebanyak 148,19 juta orang penduduk yang bekerja, sebesar 37,09% diantaranya berstatus buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan dengan Februari 2026, penduduk bekerja berstatus berusaha sendiri mengalami penambahan terbanyak, yaitu sebesar 1,38 juta orang, sedangkan jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga berkurang sekitar 1,01 juta orang. Sementara itu, proporsi pekerja informal per Mei 2026 mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan Februari 2026 menjadi sekitar 59,30% dari total penduduk yang bekerja. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjabarkan struktur penduduk bekerja menurut tingkat pendidikannya. Pada bulan Mei 2026 sebesar 13,18% dari 148,19 juta penduduk yang bekerja memiliki pendidikan diploma ke atas. Sementara itu 35,40% penduduk yang bekerja memiliki pendidikan SD ke bawah dan masih mendominasi struktur penduduk bekerja di Indonesia. Jika dibandingkan Februari 2026, proporsi pekerja berpendidikan SMA, SMK, dan diploma ke atas mengalami peningkatan. Berikutnya Bapak Ibu semua adalah jam kerja penduduk yang bekerja. Pada Mei 2026, persentase pekerja yang bekerja penuh atau 35 jam atau lebih sama dengan atau lebih dari 35 jam per minggu sebesar 66,80% atau sekitar 98,98 juta orang. Proporsi pekerja penuh ini terus mengalami peningkatan ya, sekitar 0,03% poin dari 66,77% di bulan Februari 2026. Dengan demikian, proporsi pekerja dengan jam kerja tidak penuh 1-34 jam seminggu sebesar 33,20% atau sekitar 49,21 juta orang. Di antara pekerja yang tidak penuh, tingkat setengah penganggurannya yaitu pekerja dengan jam kerja di bawah 30 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan mengalami kenaikan menjadi 7,28% dari sebelumnya sebesar 7,27% pada bulan Februari 2026. Selengkapnya Bapak Ibu semua dapat dilihat pada bahan tayang maupun naskah berita resmi statistik. Sebagai ringkasan kondisi ketenagakerjaan pada bulan Mei 2026, yang pertama dari seluruh penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau mereka sudah aktif di pasar kerja. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka TPT pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65% atau sekitar 5 dari 100 orang angkatan kerja merupakan pengangguran. Pada bulan Mei 2026, tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, dan industri. Dibandingkan dengan Februari 2026, jumlah tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian meningkat sekitar 106.000 orang, pada lapangan usaha perdagangan turun sekitar 128.000 orang, dan pada lapangan usaha industri meningkat sekitar 9.000 orang. Pada bagian ini saya akan menyampaikan profil kemiskinan di Indonesia pada kondisi Maret tahun 2026.
Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan beberapa catatan pelaksanaan Susenas Maret 2026 yang merupakan sumber data pada penghitungan kemiskinan Maret 2026. Pada pelaksanaan Susenas Maret 2026 ini terdapat beberapa penyesuaian baik dari sisi instrumen maupun jadwal pelaksanaannya. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan. Dari sisi pelaksanaan, dilakukan penyesuaian karena sebagian besar tahapan lapangan Susenas yang umumnya dilakukan pada bulan Maret bertepatan dengan bulan Ramadan, yang diperkirakan dimulai sekitar 18 Februari 2026. Oleh karena itu, seluruh rangkaian pendataan mulai dari pemutakhiran hingga pencacahan sampel utama dimajukan menjadi 21 Januari hingga tanggal 20 Februari tahun 2026. Jumlah sampel Susenas sebanyak 345.000 rumah tangga tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jadi di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, penyesuaian tersebut merupakan upaya BPS untuk memastikan data Susenas Maret 2026 tetap berkualitas dan tidak dipengaruhi oleh faktor musiman. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa catatan kondisi sosial ekonomi Indonesia di triwulan 1 2026 ya, sebagai background dari data-data kemiskinan yang nanti akan disampaikan. Pertama, pada triwulan 1 2026 ya, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% ya pada triwulan 1 lalu secara year on year. Yang kedua, pengeluaran konsumsi rumah tangga ya sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi mencapai 1,8 atau 1.800 triliun rupiah. Ketiga, selama periode September 2025 sampai dengan Februari 2026 terjadi inflasi sebesar 1,62%. Dari sisi ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka TPT pada bulan Februari sebesar 4,68% atau turun 0,08% poin dibandingkan dengan Februari tahun 2025. Tingkat setengah pengangguran pada periode yang sama juga menurun menjadi 7,27% atau turun 0,73% poin dibandingkan dengan Februari tahun 2025 yang sebesar 8%. Selanjutnya juga realisasi penyaluran PKH 1 2026 sebesar 97,10% atau sebanyak 9,70 juta KPM dan bantuan sembako sebesar 95,99% atau sebanyak 17,51 juta keluarga. Berikutnya saya akan menyampaikan nilai dari garis kemiskinan yang digunakan pada bulan Maret 2026. Penduduk miskin ini adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan ini sebagai batas untuk membedakan antara penduduk yang miskin dan penduduk yang tidak miskin. Garis kemiskinan Maret 2026 sebesar 669.235 rupiah per kapita per bulan atau naik 4,33% dari September 2025.
Garis kemiskinan perkotaan sebesar 692.906. Nilai ini juga lebih tinggi dari pedesaan yang sebesar Rp635.172. Garis kemiskinan perkotaan pada bulan Maret 2026 naik sebesar 4,50% dari September 2026, sementara garis kemiskinan pedesaan juga naik 4,08% pada periode yang sama. Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan masih tertinggi ya, masih mencapai 74,70%, lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan yang sebesar 25,30%. Selanjutnya saya akan menyampaikan garis kemiskinan yang perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga, Bapak Ibu semua. Jadi sumber data penghitungan kemiskinan dan ketimpangan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang tadi saya sampaikan, yang menggunakan pendekatan pengeluaran yang dikumpulkan pada level rumah tangga. Dalam prakteknya, pengeluaran dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama dalam satu rumah tangga. Namun di dalam pelaksananya, sekali lagi, di dalam pelaksanaan Susenas adalah pengeluaran yang dikumpulkan adalah level rumah tangga. Dalam pencatatan Susenas, pengeluaran individu misalnya pembelian makan jadi yang dilakukan masing-masing anggota rumah tangga, sementara pengeluaran bersama atau rumah tangga misalnya kebutuhan seperti beras, sewa rumah, listrik, bahan bakar, dan lain-lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan rumah tangga. Jadi sekali lagi kita lebih menekankan bahwa garis kemiskinan yang dilihat adalah garis kemiskinan per rumah tangga, bukan garis kemiskinan per kapita. Pada Maret 2026 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia itu memiliki 4,62 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah 3.091.866 rupiah per bulan. Sekali lagi, garis kemiskinan harus diterjemahkan ke garis kemiskinan rumah tangga, yaitu sebesar 3.091.866 rupiah per bulan per rumah tangga. Sebagai catatan, garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang dari garis kemiskinan provinsi, kota, desa. Artinya setiap provinsi memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda tergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi. Sekali lagi, garis kemiskinan nasional adalah rata-rata dan masing-masing provinsi memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Garis kemiskinan disusun berdasarkan kebutuhan minimum bulanan untuk makanan dan non-makanan, sehingga lebih tepat dalam konteks bulanan, bukan dihitung per hari atau harian. Jadi sekali lagi, garis kemiskinan disusun berdasarkan kebutuhan minimum bulanan. Nah, sehingga lebih tepat dilihat dalam konteks bulanan, bukan harian. Berikutnya Bapak Ibu semua, saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan Indonesia. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang, atau turun sebanyak 0,43 juta orang
dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kami menyampaikan persentase penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan. Disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup lebar. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,34% atau mengalami penurunan sebesar 0,26% jika dibandingkan dengan bulan September 2025. Sementara tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,67% atau mengalami penurunan 0,05% poin jika dibandingkan dengan bulan September 2025. Selanjutnya Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan juga indeks keparahan kemiskinan atau P2. Indeks kedalaman kemiskinan atau Poverty Gap Index P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinannya. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan atau P2 merupakan gambaran dari sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 pada bulan Maret 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2025. Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, indeks kedalaman kemiskinan P1 pada Maret 2026 di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi September 2025. Kemudian indeks keparahan kemiskinan P2 pada Maret 2026 menunjukkan pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan atau P1, yaitu di mana dibandingkan dengan September 2025, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan, sementara indeks keparahan kemiskinan di pedesaan justru mengalami peningkatan. Pada bagian ini saya akan membahas tingkat kemiskinan menurut pulau. Yang pertama, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,02 juta atau sekitar 52,42% dari keseluruhan penduduk miskin yang ada di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Pulau Kalimantan, yaitu sekitar 870.000 orang atau sebesar 3,79% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. Jika dibandingkan dengan September 2025, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di semua wilayah di Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa, yaitu turun sebesar 0,21% poin.
Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya akan menyampaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Gini rasio Indonesia pada kondisi Maret 2026. Tingkat ketimpangan diukur melalui Gini rasio. Nilai Gini rasio berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini rasio berarti semakin tinggi ketimpangannya. Pada bulan Maret 2026, ketimpangan di Indonesia tercatat sebesar 0,368 atau naik sebesar 0,005 poin dari September 2025. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Kemudian juga ketimpangan di perkotaan pada Maret 2026 sebesar 0,387 lebih tinggi 0,004 poin jika dibandingkan dengan kondisi bulan September 2025. Sementara itu, ketimpangan di pedesaan pada bulan Maret 2026 sebesar 0,296 lebih tinggi 0,01 poin jika dibandingkan dengan bulan September 2025. Sebagai ringkasan, kami sampaikan ringkasan profil kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia pada kondisi bulan Maret 2026. Pertama, tingkat kemiskinan dari hasil Susnas Maret 2026 sebesar 8,07% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 22,93 juta orang. Kemudian tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 10,67%, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan yang sebesar 6,34%. Ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan rasio Gini pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368, naik 0,005 poin dibandingkan dengan September 2025. Yang terakhir, ketimpangan di wilayah perkotaan sebesar 0,387 lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan sebesar 0,96. 0,296. Maaf. Demikian Bapak Ibu semua bahan rilis yang kami sampaikan pada hari ini. Bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari rekan-rekan media yang telah diajukan secara daring. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tersebut, saya persilahkan rekan-rekan media yang bergabung secara offline di ruangan ini jika ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Ya, silahkan tadi Mbak yang di belakang yang berdiri. Selamat siang Pak Edi, perkenalkan saya Afe dari Kumparan. Izin ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, BPS ada catatan khusus nggak soal MBG, kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini seperti apa? Lalu yang kedua, tadi Bapak menyebut ada peningkatan demand kendaraan ya Pak. Untuk mayoritasnya itu apakah didorong oleh pengadaan kendaraan untuk SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih? Ada detailnya nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih Bang Afe dari Kumparan. Ya, sekarang Mas. Atau kita break dulu sebentar Mas ya. Azan.
Download Tribun X sekarang.